Tim penyelam gabungan Baharka Mabes Polri kembali mengevakuasi beberapa bagian tubuh dari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Tim penyelam gabungan dari Baharka Mabes Polri kembali mengevakuasi beberapa jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Dari temuan tersebut diketahui jenazah diduga orang dewasa dan anak-anak, serta ditemukan sejumlah pakaian yang masih utuh dari lokasi penemuan. Di hari ketiga ini, tim SAR gabungan masih terus berupaya mengevakuasi jenazah para korban untuk segera diidentifikasi. Tim DVI Rumah Sakit Polri hingga Senin pagi telah menerima sebanyak 16 kantong jenazah. Proses identifikasi pun dilakukan dengan mencocokkan sampel DNA. 40 sampel DNA dari keluarga korban telah diterima tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Data dari kantong jenazah dengan data dari keluarga akan dicocokkan mulai hari ini. Selain DNA, sidik jari, rekam medis, serta data umum seperti pakaian yang terakhir digunakan, warna rambut, tinggi dan berat badan serta umur korban juga akan dicocokkan untuk mempermudah proses identifikasi. Sebanyak 306 personil gabungan dikerahkan untuk membantu jalannya proses identifikasi jenazah yang melibatkan beberapa instansi. Proses identifikasi korban Sriwijaya Air SJ182 terus dilakukan, dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan Nadia Valerie di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat siang Nadia, adakah kantong jenazah yang baru tiba di sana dalam siang ini? Ya, Wilson, Stefani, dan juga pemirsa, hingga siang hari ini memang untuk data sementara masih sama dengan pada pukul 9 pagi tadi, di mana sejauh ini sudah diperoleh sebanyak 16 kantong jenazah dan juga 40 sampel DNA yang diberikan oleh pihak keluarga dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Untuk hari ini, Wilson dan juga Stefani, rencananya tim dari DVI akan mulai melakukan proses identifikasi, yakni dengan mencocokkan data-data antemortem dan juga data-data postmortem, yakni data-data sampel yang diberikan oleh keluarga korban sebelum korban meninggal dunia dan juga data-data postmortem yang mana ini telah dievakuasi oleh tim gabungan dari lokasi jatuhnya pesawat di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Adapun untuk proses identifikasi, tim DVI menyatakan bahwa dalam mencocokkan antemortem dan juga postmortem ini terdapat 3 kategori data primer, yakni berupa sidik jari, DNA, dan juga rekam medis berupa konstruksi gigi, yang mana jika salah satu dari 3 data primer tersebut berhasil dicocokkan, maka jenazah dapat langsung dinyatakan teridentifikasi. Tim DVI juga mengatakan bahwa sejauh ini belum dapat memastikan apakah dari ke-16 kantung jenazah yang sudah tiba di RS Polri ini seluruhnya dapat digunakan untuk proses identifikasi ataukah ada yang mengalami kerusakan dikarenakan sudah cukup lama berada di laut, dan juga namun tim dari DVI menyatakan bahwa memang pihaknya ini memiliki teknologi khusus yang dapat mencegah ataupun tetap dapat melakukan identifikasi meskipun nantinya didapatkan bagian tubuh yang mengalami kerusakan. Dan sejauh ini juga dari tim DVI memang meminta dari pihak keluarga dan juga masyarakat untuk juga bersabar, karena tim DVI juga mengutamakan ketepatan dan bukan kecepatan, sehingga dimohon untuk kepada masyarakat dan juga pihak keluarga untuk tidak memburu agar hal ini tidak mengganggu jalannya proses identifikasi yang mulai berlangsung pada hari ini. Ya, Wilson, Stefani. Ya, Nadia, sementara itu seperti apa mekanisme untuk keluarga yang ingin memberikan data antemortem kepada pihak RS Polri? Ya, Stefani, untuk keluarga yang ingin memberikan data antemortem memang sudah disediakan posko antemortem baik di lokasi Pontianak dan juga di lokasi Jakarta, tepatnya di RS Polri Kramat Jati, dan nantinya untuk data antemortem ini akan terlebih dahulu dicocokkan oleh tim DVI RS Polri untuk mencegah adanya data yang berulang ataupun data yang double karena mungkin dikirimkan oleh beberapa dari pihak keluarga. Dan juga untuk data antemortem ini sejauh ini dari 40 sampel
sampel DNA yang diperoleh juga dari tim DVI RS Polri tidak hanya mendapatkan data tersebut dari Jakarta dan Pontianak saja, namun hari ini juga ada pihak keluarga yang mengirimkan data ini dari Jawa Timur, satu keluarga dari Jawa Timur dan juga satu keluarga lainnya dari Sulawesi Selatan. Sehingga jika memang korban ini sudah melapor, keluarga korban sudah melapor, maka nantinya akan dapat difasilitasi agar kemudian sampel DNA dapat tiba di RS Polri Kramat Jati. Stefani. Nadia, lalu bagaimana dengan data dari Pontianak? Apakah semuanya juga sudah tiba di RS Polri untuk pencocokan DNA? Ya betul Wilson, untuk data dari Pontianak ini sudah tergabung dari 40 sampel DNA yang saat ini sudah tiba di Rumah Sakit Polri. Untuk rinciannya dari 40 sampel DNA ini sebanyak 24 data diperoleh dari Jakarta, kemudian 14 lainnya diperoleh dari Pontianak, dan tadi ada 2 sampel DNA lainnya memang dikirimkan di luar dari 2 pos antemortem yang sudah disediakan, yakni ada yang berasal dari Jawa Timur dan juga dari Sulawesi Selatan. Demikian Wilson dan Stephanie. Baik, terima kasih Nadia Valeri atas laporannya langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Pemirsa, identifikasi jenazah korban Sriwijaya Air SJ182 dilakukan dengan mencocokkan sampel DNA. Untuk mengetahui lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kombes Pol Dr. Sumi Hastri, Dokter Forensik Polri. Selamat siang, Dr. Hastri. Selamat siang, Mbak. Baik, Dr. Hastri, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, benarkah hingga siang ini sudah ada 16 kantung jenazah? Sementara memang untuk pengumuman pastinya jumlah berapa, nanti tim humas dari Rumah Sakit Said Sukamto yang akan merilis mungkin setiap hari. Dan untuk tindakan selanjutnya, kami di tim DVI Rumah Sakit Said Sukamto sedang bekerja memeriksa bagian tubuh dari kantong jenazah. Artinya proses identifikasi atau proses identifikasi jenazah saat ini sudah dimulai, Dr. Hastri? Sudah dimulai oleh tim teman-teman kami di instalasi forensik Raden Said Sukamto. Dr. Hastri, biasanya apa saja tahapan yang dilakukan untuk akhirnya nanti bisa diambil kesimpulan bahwa DNA dari korban dan juga keluarga ini cocok seperti itu, Dok? Memang tim antemortem sudah bekerja tidak hanya di Jakarta ya, ada di luar Jakarta juga, dari Kalimantan Barat, dari Lampung, dari daerah Sumatera, seperti itu. Dan kami tim postmortem memang memeriksa dengan standar dari Interpol, dari metode DVI yang sudah sering kami lakukan. Dari kantong jenazah tersebut kita identifikasi dulu, betul tidak bagian tubuh atau isi dari kantong jenazah tersebut berasal dari TKP yang juga jatuhnya kapal Sriwijaya atau pesawat Sriwijaya. Setelah itu kita buka, kita lihat, kita kasih nomor, semua bagian tubuh kita beri label atau penomoran dengan baik. Dan kita ambil foto seperti itu, dan kita identifikasi bagian tubuh apakah ini, apakah memang dari beberapa tubuh, ataukah memang bagian tubuh ini berbeda dari tubuh manusia yang menjadi korban. Jadi bisa macam-macam, Mas. Jadi semua kita nomorin. Dan semua akhirnya kita ambil sampel DNA-nya. Berapa lama, dokter, waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi? Kalau mengidentifikasi, misalnya ketemu sidik jari, yang kita segera. Atau mungkin dari secara visual, dari wajah bisa dikenali dengan data medis atau data identitas di tubuhnya yang sudah diberikan oleh keluarga kami, itu bisa segera cepat juga rilis kalau memang ini korban yang diduga dari jatuhnya pesawat tersebut. Dan kalau untuk pemeriksaan DNA kita butuh 3-6 hari sesuai pembanding dari data antemortem yang sudah kita dapat. Nah, sistem identifikasi nanti seperti apa, Dok? Apakah jika nanti sudah ada kecocokan misalnya dari warna rambut, lalu dari gigi, apakah perlu dilakukan lagi juga tes DNA terhadap jenazah? Itu tergantung keputusan dari tim kepala DVI atau komandan DVI, apakah betul harus di DNA semua. Kalau memang sudah pasti yakin secara medis atau dari sidik jari atau gigi
untuk identifikasi matching ya tidak perlu DNA lagi. Baik, Dokter Hastri, mengingat jenazah ditemukan di dalam laut, kemudian kebanyakan baru ditemukan kemarin 1 hari setelah kejadian. Apakah ada hambatan dalam mengidentifikasi jenazah korban? Kalau jenazah korban masih bagus, masih bisa dikenali, ya kita memang udah. Tapi kalau nanti kita ketemukan bagian tubuh mungkin sudah kecil-kecil ya sulit. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Pol Dr. Sumi Hastri, dokter forensik Polri sudah bergabung bersama kami di Ini Siang.